Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya'i wa Habibi Rabbil Alamin Abil Qasimin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izza. Ucapan diban terima kasih kepada saudara kita pengurus majelis, para alim ulama, ru'asa al-aqsam, al-mas'ulin, al-muwaddafin, duyufan al-a'izza. Mungkin ini adalah merupakan kali pertama saya datang kemari dengan jumlah bilangan yang banyak, dengan jumlah bilangan yang cukup ramai, baik di kalangan ikhwah ataupun juga di kalangan akhwat. Sebelumnya kalaulah ramai, hampir ribuan juga yang hadir dalam pengajian kita sejak pada beberapa tahun yang lalu, sehingga saya sudah lebih daripada 2-3 kali saya datang kemari. Tapi dengan jumlah kehadiran pengajian yang bermula selepas tengah hari, lenguh, jenuh, mengantuk, itu mungkin kali ini yang terbanyak. Itulah saya katakan kali pertama saya melihat jumlah bilangan yang ramai. Namun kalau saya tanyakan kepada para hadirin yang hadir sebelum kita memulakan dengan mukjizat atau dengan pembahasan dan lantunan mukjizat-mukjizat yang terkumpul di dalam kitab yang akan kita diskusikan bersama, kalau boleh saya tanyakan, dalam berapa kali kita dijemput untuk datang kemari, khususnya dengan program yang setelah tengah hari ini, sehingga dengan kita datang 3 kali, 2 kali, 1 kali, 1 aja. Akhwat, muslimat, dalam berapa kali jemputan dihantar oleh UTM untuk kita menghadiri pengajian Ustadz Don atau dengan pengajian saya? Ada dalam 3, 4, 5 kali? Tak, sekali saja, 2 kali, 1 kali, dah datang. Ambil pelajaran cukup berfaedah sekali. Yang kedua, seketika dengan jemputan tadi itu ditunjukkan kepada kita senyaring apa jemputan itu diucapkan. Makcik, ibunda, ayahanda, encik siapa, agak-agak kalau seandainya jemputan daripada UTM itu diucapkan dengan perantaraan suara, apakah harus dengan lantunan suara yang nyaring atau memadai dengan akhwat semuanya dijemput untuk hadir bersama program Ustadz Don nanti di bawah atau juga di dewan? Memadai tak kira-kira jemputan semacam tuh, atau saya harus menjerit dulu? Oke. Alhamdulillah. Saya tadi diinformasikan dewan penuh dalam 3-4 ribuan lebih yang hadir. Jemputannya hanya setakat 1 kali, dan dijemput pun juga dengan suara yang reda dan rendah. Kalau seandainya jemputan itu disuarakan. Tapi tadi zuhur, saat ketika dengan kita dijemput oleh Allah dengan lantunan suara yang nyaring, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ramai yang tidak datang?
Ustadz Don bagi apa? Syekh Nur kasih apa? Kesehatan, afiat, duit, tenaga, pikiran, ilmu, umur, rezeki, tidak ada. Yang menyeru kita tadi pada waktu kita dipanggil dengan lantunan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 4 kali. Kemudian pada waktu qamat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita disuruh mari bersegera untuk kita mendapatkan kejayaan kita, dan mari kita bersegera untuk kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. 6 kali kita dijemput, ramai yang tidak datang. Merasa bersalah hati kita. Oh Masya Allah, tabarakallah, bukan disuruh dengan suara yang merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nyaring sampai disaksikan oleh semua makhluk yang ada di sekeliling kita, kipasnya, pohonnya, kayunya, batunya, temboknya, bangunannya. Ternyata mereka menyaksikan pada saat dengan kita disuruh dengan suara yang senyaring itu, ternyata dengan kita tidak datang. Nabi kita bersabda, innahu la yasma'u mada sautil muadzin insun wala jinnun illa syahidalahu bihi yaumal qiyamah. Tidak akan mendengar lantunan azan yang dikumandangkan, tidak akan didengar oleh manusia dan jin, makhluk-makhluk Allah. Tidak ada satu yang terkecuali, apakah dengan makhluk yang melihat, dengan makhluk yang bernyawa, dengan makhluk yang hidup, dengan makhluk yang mati, yang sedar tidak sedar, yang akil ataupun juga tidak akil hai, atau dengan akil balik, atau dengan akil seperti apa saja istilahnya, semua itu menjadi saksi. Penyaksian yang pertama dengan lantunan adzan yang berkumandang, dan penyaksian yang kedua siapa-siapa yang patuh dan datang memenuhi seruan. Posisikan diri kita sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, di mana dengan kita Allah anugerahkan segala kemewahan hidup, daripada udaranya, dengan airnya, dengan tanahnya, dengan buminya, dengan planetnya, dengan langitnya, matahari dan bulannya, semuanya min ajlikum, kesemuanya itu adalah untuk kita. Sampai kita yang mendapatkan anugerah kemuliaan daripada Allah Jalla wa'ala tidak memperlihatkan kelayakan kita sebagai makhluk yang mulia, kelayakan kita sebagai makhluk yang patuh. Satu kali dijemput Tan Sri, Datu, Maulana, Tuan Syekh, dan juga dengan gelaran-gelaran yang seumpamanya, mungkin hanya dengan sepatah kata yang lembut sekali daripada tuanku, memanggil salah seorang pensyarah, memanggil salah seorang profesor, memanggil salah seorang dekan, atau memanggil salah seorang rektor dengan sebutan Datu, kalau boleh nanti kita makan sekali di Dewan Utama di bawah. Masya Allah, tabarakallah, itu sebagai satu kebahagiaan yang pada saat dengan kita dijemput oleh seorang makhluk yang kerdil. Sehebat apapun makhluk tetap saja dengan keterbatasannya, kerdil dengan umurnya, kerdil dengan pemikirannya, kerdil dengan kekuasaannya, kerdil juga dengan kedudukannya. Sebab karena kita mempunyai keterbatasan dengan segala-galanya, tapi pada saat kita disuruh oleh Sang Pencipta, Sang Pencipta Al-Khaliqul A'zam, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata bapak-bapak menteri kabinetnya, begitu juga dengan datu-datinnya, begitu juga dengan pensyarah dan pensyarahnya, begitu juga dengan kiai dan juga dengan babak dan maulananya. Kenapa dengan seruan Allah kita tidak datang? Itu insya Allah pelajaran cukup berfaedah untuk memotivasi dan menggugah hati kita. Keadaan berkumandang daripada masjid ini, apapun alasannya, kalau pada saat dengan jemputan daripada makhluk kita hadir, dijemput dengan lantunan suara yang rendah, sementara dengan kita dengan jeritan, dengan suara yang merdu, dan juga dengan lantunan azan yang berkumandang, yang dapat didengar daripada jarak ukuran sekian meter bahkan kilometer kadang-kadang. Kenapa dengan kita tidak memperkenankan seruan tersebut? Apakah kira-kira dengan kita meyakini bahwasanya
dengan jalan yang kita tuju, dan juga dengan kesudahan yang akan menyudahi segala-galanya. Hazimul lazat, pemusnah daripada segala kenikmatan dan kebahagiaan. Apakah kira-kira dengan kita meyakini bahwasanya dengan kita tidak akan sampai ke penghujung sebagaimana penghujung yang menyudahi generasi ulama kita salafun saleh yang terdahulu. Mudah-mudahan untuk mukaddimah kita pada pertemuan di sore hari ini atau pada selepas tengah hari ini ada kesannya dan memberikan satu motivasi dan juga memberikan satu pelajaran kepada kita. Jangan sekali-kali pada saat Allah jemput kita tidak datang. Jadi kalau dengan jemputan daripada makhluk ternyata mendapatkan perhatian daripada kita, lebih-lebih lagi lebih diperhatikan kalau pada waktu Allah yang menjemput kehadiran dan juga dengan kedatangan kita. Hababana fillah, sudah ada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tengah hari ini kita akan mengkaji sedikit sebanyak hadis-hadis dan juga dengan cerita-cerita yang berkenaan dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya satu hal yang menyalahi adat dan kebiasaan, di mana dengan sesiapapun, apakah itu dengan keilmuannya, ketakwaannya, ibadahnya, zikir tasbihnya, atau dengan teknologinya, atau juga dengan kemampuan manusiawinya, tidak akan mampu untuk menandingi mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul. Ini jari tangan. Pernahkah kira-kira dengan daripada ujung jari tangan kita air mengalir? Sehebat apapun kita tidak akan mengalir air daripada telunjuk tangan. Itu hanya mukjizat kepada para nabi-nabi dan rasul. Sementara kalau dikatakan ini dengan mikrofon juga mukjizat, sebab suara yang kecil menjadi besar, suara yang rendah, yang slow menjadi kuat dan deras. Macam itu juga dengan kita boleh terbang ke KLII dalam hitungan setengah jam sudah mendarat di sana. Dengan perantaran SMS, Facebook dan lain sebagainya kita boleh berhubungan dan berkomunikasi. Enggak, itu bukan mukjizat, sebab dengan negara manapun boleh tiru, sebab dengan sesiapapun boleh buat. Sementara kalau dengan mukjizat tidak semacam itu. Masya Allah, tabarakallah, ramai di sini yang dengan ubannya Tuan Haji sudah beruban. Muslimat ada yang beruban tak? Ada juga dalam kepala itulah, tertutup lah mana. Oke, masya Allah, tabarakallah. Pernah berlaku tak? Yang seketika dengan kita sentuhkan telapak tangan kita kepada seseorang yang sakit mata, atau juga kepada seseorang yang beruban, atau kepada seseorang yang botak, ternyata dengan rambut tumbuh lebat seketika itu juga, atau dalam hitungan hari. Belum pernah berlaku. Di mana dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi, kadang-kadang dengan baginda tak pernah pusing, tak pernah kelang kabut, tak pernah bimbang, tidak pernah ragu. Ya, biasa dihadapkan dengan satu problem berat, salah satu daripada sahabatnya yang bernama Qatadah, mata tercopot, terkeluar, disebabkan karena dengan tekanan, atau juga disebabkan dengan ketajaman daripada mata tombak, atau juga dengan senjata tajam. Sahabat-sahabat Nabi kita menyarankan daripada dipegang macam tu, ambil pisau keras saja, potong saja. Jadi kata sahabat yang berkenan tadi itu, nantilah setelah aku mendapatkan izin daripada baginda terlebih dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah melihat atau juga setelah diperlihatkan kepada baginda Nabi, apakah Nabi kita panggil pakar-pakar spesialis pembedahan atau bedah, Nabi kita panggil itu beberapa pakar-pakar spesialis daripada Sungai Buloh, atau daripada Singapura, ataupun juga daripada Sarawak, daripada Kuching. Tak ada. Apakah Nabi kita gunakan peralatan yang canggih, dibius dulu supaya jangan terasa sakit? Tak ada. Nabi kita pegang biji mata sahabat tadi itu, kemudian Nabi kita letakkan ke tempat rasanya macam tu. Masya Allah, tabarakallah, tak ada rasa sakit. Betul-betul lebih kelia
atau juga lebih tajam pandangannya daripada mata yang satu, mata yang terbelalak atau dengan mata yang terkeluar tadi itu, dengan berkas sentuhan telapak tangan dengan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dengan gangguannya atau dengan penyakitnya ataupun juga dengan problemnya dapat teratasi. Ini diantara daripada mukjizat-mukjizat baginda. Saya sebut satu persatu dengan panduan kitab yang ada dengan kita atau juga dengan ingatan yang saya ingat daripada berbagai mukjizat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti dengan kita tahu dan kita dapat memastikan insan yang sepatutnya untuk kita idolakan, untuk kita kagumi, untuk kita sanjung dan puji, itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Tadi malam kami di Seremban, sebelumnya kita di Kucing. Masya Allah, di Kucing saya berhadapan kira-kira dalam jumlah bilangan dari 4.000 atau 5.000-an ke atas, masjid penuh melempar sampai keluar atas dan bawah. Jadi cadangan kita buat tajuk atau juga buat program di Kucing, Kucing bersalawat atau Kucing berzikir. Sebab kucing pun juga makhluk Allah juga sebenarnya. Kucing berzikir, iyalah kucing berzikir, kucing bersalawat. Tapi disebabkan karena berbagai pertimbangan, akhirnya yang program yang barusan atau yang baru-baru saja diadakan pada 16 hari bulan saya pergi ke Kucing, itu hanya program pengajian saja. Alhamdulillah, rupa-rupanya masyarakat kita di sana tidak kalah dengan masyarakat kita di Sepenanjung, bahkan lebih kehausan lagi, lebih semangat lagi. Dalam sejarah Masjid Taqwa di Kucing tadi itu menyatakan kepada kami, tidak pernah jumlah bilangan yang seramai itu membanjiri masjid yang berkenaan. Dahulu-dahulu pernah diadakan dengan beberapa orang da'i atau dengan beberapa orang ustadz daripada Semenanjung, di antaranya yang disebut Ustadz Don dan juga dengan Ustadz Kaldim, tapi tidak seramai pertemuan atau seramai pengajian pada malam hari itu. Kucing berzikir. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya kalau macam tu atau itu sebutannya, itu jolokannya kucing berzikir, lebih-lebih lagi pemilik kucing kan, tuannya kucing lebih-lebih lagi akan lebih hebat daripada kucing. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membawa buku atau panduan pada muka surat 27. Minta maaf dan secara jujur kita akan berhenti nanti pada pukul 3 lebih. Jadi supaya kawan-kawan boleh membayangkan, ini pengajian berkitab, bukan motivasi, bukan ceramah, bukan forum. Itu hanya makan waktu dalam beberapa lama dan lebih banyak hal pada arah dialog. Sementara kitab yang ada depan kita tebal, size-nya mungkin tidak kurang daripada dalam 150 muka surat, lebih daripada 150 dalam 180 muka surat. Jadi siapkan. Yang pertama siapkan dengan pikirannya, yang kedua siapkan dengan matanya. Sebab kalau mata mengantuk kita tidak boleh fokus. Kalau tidur jelas kita tidak boleh konsentrasi. Sebab tadi kalau pada masa di dewan itu rahmat tidak turun, kecuali kalau pada masa kita berhimpun. Itu pun tidak sebanyak rahmat yang turun pada waktu kita di masjid. Pada waktu kita di masjid rahmat turun, malaikat berkerumun, ketenangan jiwa akan kita rasakan. Maka dengan perantaran rahmat yang melimpah ruah tadi itu, saat ketika turun ke mata mengantuk. Itu asbabnya orang mengantuk di masjid. Kalau di Bukit Jalil, di kelap-kelap malam, orang tak mengantuk. Kenapa? Sebab di sana tak ada rahmat, ada murka. Kalau sana yang tertayangkan dan yang dipersembahkan benda-benda lucu itu juga dengan perkara-perkara makruh atau haram. Tapi kalau pada waktu di masjid, kena dengan curahan rahmat Allah yang melimpah ruah tadi itu, Allah sedapnya, sejuk, nyaman, enak. Bahagia betul, rahmat yang mencurahi kita, sakinah dan ketenangan jiwa yang menyelubungi kita. Di samping dengan kebersamaan daripada para al-malaikatul kiram, itu yang membuat dengan seseorang jadi mengantuk dan tertidur-tidur dalam pengajian.
Syekh, ngantuk kenapa? Baru baca Yasin, baru masih pada permulaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu rahmat turun. Turun rahmat Allah, akhirnya mata mengantuk. Itu penafsiran dan keterangannya daripada jalan lain. Ada penafsirannya daripada jalan lain, itu adalah gangguan daripada iblis dan juga perbuatan daripada syaitan. Ada kitab namanya jalan lain. Nah, jadi daripada ungkapan jalan lain itu adalah perbuatan daripada syaitan yang kalau pada waktu kita sembahyang, yang pada waktu kita berzikir dan beribadah itu gangguan daripada mereka. Tapi penafsirannya daripada jalan lain, maksudnya jalan yang lain, yang hak lain lagi, itulah yang sebagaimana saya katakan pada saat curahan rahmat melimpah kepada kita, yang sehingga mata kita jadi mengantuk. Muka surat 27. Saya bacakan tajuk-tajuknya dan sedikit dengan hadis atau juga dengan ungkapan kata-kata yang disebutkan. Masya Allah tabarakallah. Sampai kepada zaman kita sekarang dengan kecanggihan teknologi yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Ini satu kemampuan raksasa atau kemampuan manusiawi yang tidak ada tandingannya. Suara yang tak merdu pun dengan mikrofon akan menjadi sabda merdu. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله Allah ya Hanana Allahu Akbar. Suara jadi merdu pada serak nih. Kenapa? Sound systemnya bagus. Oke, mukjizat deh. Sebab yang tak sedap jadi sedap. Tapi pernah dengar tak kemampuan teknologi daripada Barat, daripada Amerika, daripada Jepun, daripada Rusia, daripada mana saja yang mampu untuk membelah bulan, terbelah dua, kanan dan kiri, samping menyamping, sebahagiannya di bagian Jabal Qubais dan sebahagiannya ada di sebelah gunung Al-Hindi atau Turki. Ada dua istilah yang disebut Jabal Hindi, Jabal Turki dan juga dengan Jabal Qubais. Yang pernah pergi ke Mekah paham dan juga dapat membayangkan apa yang saya maksud. Tapi yang belum pernah ke sana cukup dengan kita khayalkan. Ya Allah, ini planet yang terbesar dalam berapa juta kali lipat lebih besar daripada bumi. Macam mana boleh terbelah dua? Sebab Al-Khaliqul Azam, sang pencipta yang berbicara, Allah yang berkehendak saat ketika mengabulkan permintaan dan permohonan daripada baginda Nabi atas permintaan daripada orang-orang Quraisy. Kata mereka, kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman kecuali kalau pada saat dengan baginda memperlihatkan salah satu atau diantara daripada ayat-ayat yang membuktikan tentang kenabian daripada baginda. Allah kabulkan permintaan daripada mereka tadi itu dengan perantaraan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbelah dua. Anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan, dan itu 5 tahun sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Ternyata memang betul-betul terbukti dengan penduduk Mekah, tokoh-tokoh Quraisy menyaksikan memang betul-betul bulan terbelah dua. Jadi kata mereka, kita hubungi dulu teman-teman kita dan kapilah-kapilah dagang yang ada di luar negara. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Utbah dan puak-puak Quraisy pun menghantar email, Facebook dan juga dengan SMS kepada teman-teman mereka yang sedang berada di luar negara. Jadi yang ada di Syam, yang ada di Yaman, yang ada di luar negara pada saat itu, hantar email macam mana? Awak tengok tak kejadian yang berlaku? Ternyata Masya Allah tabarakallah dengan jawaban yang sama, pada waktu yang sama, pada hari yang sama dan juga pada detik yang sama. Apakah mereka beriman? Ternyata jawaban daripada mereka,
hada sihrum mustamir. Surah Al-Insyiqaq, pernah bacakan surah Insyiqaqal Qamar? Di dalam surah Al-Qamar menceritakan tentang bulan terbelah dua setelah dijawab oleh Umayyah atau mereka-mereka yang berada di luar negara. Jawaban daripada Rumania, jawaban daripada Parsi, jawaban daripada Yaman, jawaban daripada Syam, dengan email yang mereka hantar dan masuk dalam Facebook penduduk-penduduk Mekah pada hari itu. Ini adalah merupakan sihir Nabi Muhammad yang berkepanjangan, tapi tetap saja dengan mereka tidak beriman. Dari sini kita tahu antum datang pada tengah hari ini kemari bukan karena kita cerdas, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya kedudukan, akan tapi yang menggerakkan hati, yang menggugah perasaan seseorang sehingga dengan kita hadir untuk menjadi tetamu Allah ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Allah Jalla wa Ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak boleh bagikan petunjuk kepada sesiapa saja, akan tetapi Allah bagikan petunjuk kepada sesiapa saja yang Allah sukai. Muka surat 30. Mukjizat yang kedua, jalan dari satu persatu. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan YTM secara khusus, masyarakat Johor secara umum, dan juga masyarakat dunia di seluruh dunia memahami bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan budak kampung. Paham bahasa itu? Insya Allah. Bahwasanya dengan baginda merupakan ihsan yang teristimewa. Dadadak. Oh, ini tak bergoyang nih kursinya. Nanti kena ganti goyang sedikit macam tuh. Seperti orang naik onta atau naik kuda. Dadadak. Lambat sekali. Yang hak orang ramai. Dadadak. Kawan-kawan tahu, kami sampai ke sini pukul berapa tadi itu? Kami sampai kemari pada pukul 10 sesuku. Itu pun daripada Negeri Sembilan kami singgah di tengah jalan, singgah 2 kali. Kami bertolak daripada sana, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pada pukul 8.25. Target kita dalam 1 jam setengah sudah sampai ke UTM. 1 jam setengah kawan-kawan, bukan 3 jam, 1 jam setengah. Kami pakai kereta dengan kelajuan berapa? Rata-rata 210. Kalau tak percaya ikut saya balik nanti balik, saya akan balik ke Bukit Sentosa nanti malam. Masya Allah tabarakallah. Daripada Kuantan sampai ke Penang 4 jam ya. Allahu Akbar, di pemandu akhirat nih, Masya Allah tabarakallah. Itu kalau tersilap sedikit saja, Masya Allah tabarakallah, tidak akan sampai ke UTM, tapi sampai ke alam kubur. Udah termasuk daripada kumpulan alam barzakh, Masya Allah tabarakallah. 200 maju itu paling slow pun 180. Itu paling slow 180. Masya Allah tabarakallah. Bunyinya macam tuh. Ya, harga keretanya pun kalau baru dalam 700-800an ribu RM. Porsi 3.6. Dia punya tenaga yang memang kuat. Jadi awal kali saya naik, saya duduk sampingnya, bukan saya yang mandu, saya sampingnya. Jadi terasa pelik. Honda Accord, Camry, Mercedes S-Class, BMW, Volvo. Loh, kenapa? Bahasa sana, loh kenapa? Mereka pelan-pelan macam tuh. Kenapa orang mandu slow saja? Slow, kenapa kelihatan slow sekali? Iyalah, macam mana tak nampak slow? Mereka 130, 140 paling laju, kita 200. Nampak mereka slow. Ya Allah, kenapa? Slow macam tuh. Kenapa guna kereta mewah seperti itu? Mubazir duit dan tenaga. Haji, kalau beli kereta cantik, mewah mahal, jalan kosong, luas, tol lagi, bayar pula. Mana ada tol tak bayar, kena bayar. Manfaatkan tol yang luas itu untuk kita memandu selaju-lajunya. Itu baru best. Alhamdulillah. Tapi tadi itu karena kita tak tahu menuju kemari,
Kemudian yang kedua karena singgah tengah jalan, maka setelah pukul 10 sesuku baru kami sampai. Betolak 8.25 sampai sini 10 sesuku. Itu disebabkan karena tak tahu menuju tempat hotel atau juga penginapan. Akhirnya kita terpaksa menurut Ustaz Muhammad di tengah jalan untuk membawa kami menuju tempat persinggahan sementara. Khair, itu mukjizat juga kan, Masya Allah, tabarakallah. Oke, kembali. Apa yang nak saya ceritakan? Sebelum kita cerita kepada onta atau pohon kayu yang taat di sini, Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sudah sebutkan salah satu daripada anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada baginda. Dadadak, 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 dak, 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 dak. Lambat sekali. Orang ramai, dadadak, 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 laju. Masa balik. Pada saat Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah membawa baginda Rasulullah yang masih kanak-kanak, yang dikatakan budak kampung nih, membawa baginda yang baru berusia dalam beberapa bulan. Masya Allah, tabarakallah, kafilah yang pergi balik ke perkampungan Sa'diyah. Nabi kita bersama rombongan tadi itu, bersama Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah dan juga dengan suami beliau. Masya Allah, tabarakallah, onta yang tergebelakang jauh, yang tertinggal jauh, tidak mampu untuk bersaing dan juga berjalan bersama mereka. Ternyata pada masa balik kampung, justru dengan onta atau keledai daripada baginda Nabi, potong keledai mereka semuanya, duduk, sampai mereka tertanya-tanya, Halimah, itu porsi yang mana satu tuh? Sampai bertanya macam tuh, awak diganti kereta kah? Yang hak tadi itu lambat sungguh, sementara dengan yang ini kecepatannya sanggup memotong semua kendaraan-kendaraan yang bersama mereka pada hari tersebut. Ini keberkatan daripada baginda kepada tunggangan. Tuh Nabi kita bersabda dengan saudaraku sesusu, jangankan kenyang, jangankan puas, menangis karena kelaparan, karena tidak ada setetes air susu pun daripadaku, kata Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Begitu Nabi kita dibawa sama mereka yang tadinya ditawarkan kepada semua orang, tidak ada yang mengambil. Yatim Abi Talib, yatimnya Aba Talib, tak ada duit, tak ada harta, tak ada jawatan, tidak ada apa-apanya. Tapi karena sudah tidak ada yang dibawa, bahasa sana mendingan daripada tak bawa anak balik, udahlah bawa saja yang dikatakan yatim tadi itu. Begitu dibawa balik, Masya Allah, tabarakallah, kata Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, air susuku melempar, wah, bukannya setakat cukup untuk baginda, tapi juga untuk saudara baginda sesusu. Masya Allah, tabarakallah, kata Aba Talib, kami di rumah sekeluarga. Kalau pada saat anak istriku, sanak saudaraku dan juga kami seisi rumah, kalau pada saat dengan kami makan di rumah, makan sebanyak yang dimakan. Bahasa kurang lebihnya, nasi kerabu ada, dagan ada, belauk ada, nasi kandar ada, nasi minyak ada, bukhari ada, goreng Cina, goreng paprika, apalagi sirap Bandung, sampai kepada tongkat pun kena makan. Tongkat kena makan, kena minum Tuan Haji, tongkat tali, sampai dengan paku pun kena makan, ulam paku. Allah, tak kecukupan makanan kah? Sampai bab wudhu, tayamum dan mandi, ternyata kita ambil salah satunya untuk kita bagi nama makanan, nasi mandi. Pernah makan nasi mandi tak? Alhamdulillah, sedap kan? Nanti ada lagi nasi tayamum. Masya Allah, tabarakallah. Lebih daripada itu, sampai nama buah-buahan pun jadi nama makanan. Masak korma, kata korma itu namaku, apa hubungannya aku dengan makanan kamu? Itulah karena kehabisan nama, sampai kita bagi masakan tuh masak korma itu yang kita makan. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali. Banyak apapun makanan yang kami makan sekeluarga atau sisi rumah, kami tidak merasa kenyang. Tapi kalau pada saat Nabi Muhammad makan bersama mereka, makan sekali dengan mereka, terasa nikmat, terasa sedap, dan juga terasa kenyang. Ini sebelum Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul.
Kalau selepas dari Nabi dan Rasul itu tidak perlu kita bimbangkan lagi. Sebab orang memperkatakan bahwasanya Nabi Muhammad yang lahir di kota Mekah itu tidak bedanya dengan beberapa yang diberi nama dengan Muhammad. Satu Muhammad Alur Janggus, yang kedua Mat Sabu, Muhammad Alur Malai, Mat Alur Malai, Mat Pantai Johor, Mat Baco, Mat Kubang Krian, Mat Pasir Mas. Tak ada. Sebut mat Muhammad daripada mana saja, tidak ada yang menandingi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang seperti yang saya sebutkan tadi itu jangan sampai meracuni pemikiran siapa saja. Enti Maulidan Rasul tidak masalah, tidak memerayakan tidak masalah, sebab tetap baginda mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Tidak menunggu sanjungan daripada kita, tidak menunggu lantunan kasidah daripada kita, tidak menunggu sanjungan dan pujian daripada ustaz-ustaz kita. Allah yang menciptakan baginda, Allah yang telah mengutus baginda Nabi, dan Allah juga yang memberikan kehormatan, kemuliaan, sanjungan, dan juga dengan rangkaian kata-kata yang seumpamanya, ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Tapa saya letih, yang penting anta jangan mengantuk. Itu aja cerita. Apa? Berarti hari ini mata ngantuk. Jadi kita kena campur mukjizat dengan lantunan lah. Kalau mengantuk juga dengan suara yang menjerit-jerit tadi itu memang musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agak-agak maji boleh mengantuk tak kalau saya menjerit-jerit? Tak boleh. Tapi ada orang yang asyik maji. Asyik sungguh. Semakin lantang suara semakin terangguk-angguk. Itu memang Masya Allah tabarakallah. Di rumah tuh dia sudah adjust musiknya, bunyinya orang-orang menjerit. Jadi orang-orang menjerit itu diganti sebagai music, terhibur ya. Maka pada saat khatib dengan teriaknya, pensyarah dengan lantunan dan penyampaiannya, ternyata masih boleh mengantuk, itu memang luar biasa hebat, mungkin satu-satunya di dunia. Allah. Kalau pada waktu bangun, ya ada hubungannya dengan mukjizat, tidak lari daripada tajuk. Jadi kata Abu Talib, kenaikan Abu Talib, kenaikan. Abu Talib bukan panjang, bukan palang. Abu Talib, Pak saudara baginda Nabi. Kelainannya, kalau dengan anak-anakku bangun tidur, mata kotor dengan tai mata, rambut kusut tidak terurus. Tapi kalau dengan baginda Nabi, bangun subuh, bangun pagi, rambut kemas rapi dan bagus, tersolek, Masya Allah tabarakallah, tanpa ada sikat yang digunakan. Dengan rambut baginda Nabi sudah cantik, Masya Allah tabarakallah. Panas, sikat. Kalau tadi kemaskan macam tuh, rambut kita tak akan kemas. Baginda Nabi bangun tidur, rambut sudah tertata rapi. Satu. Kemudian yang kedua, anak-anak saya ramsa syaksa. Ramsa betai mata. Biasalah kita kalau bangun tidur tai mata. Syaksa rambut kucar kacir kesana dan kemari. Baginda Nabi bangun tidur kemas cantik, elok, indah dan bagus. Sama tak dengan mat pantai Johor? Cumana kata-kata itu sampai diucapkan seperti itu kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul? Dan bagaimana kalau sampai dengan baginda disamakan dengan mereka? Jalan, dadadak, laju, Masya Allah tabarakallah. Keledai sudah jadi BMW. Berapa? BMW sirinya berapa? 760. Tadi Ci, Belanti. Apa tadi? Keretanya 2 jutaan tadi. Bentley. Harganya berapa tadi itu? Kira-kira dalam 1,5 juta, 6.000 cc. Allahu Akbar. Itu kalau kita bawa tol tapi sendirian saja, jangan ada orang yang ikut sekali dengan kita. Kita buat sendirian saja, kalau mati kita pun sendirian yang mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tak boleh bayangkan kereta itu akan boleh terbang dari sini insya Allah sampai ke KL, sampai ke KLAE mungkin dalam 1 jam saja. Boleh, macam mana tak boleh? Sini ke Kuantan, maaf, dari sini ke Senawang
hanya dalam 260 km saja. Kecepatan kereta itu dalam 1 jam sudah dalam 260-an. 1 jam boleh sampai. Kenapa tidak? Boleh. Tapi kemungkinan tidak sampai itu sangat-sangat besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Sudah, Masya Allah, tabarakallah. Gemuk. Dah cantik dah, bagus. Atau kan ada cermin lagi sini. Paling pun tak nampak. Itu masalah kamera ini kurang canggih kameranya. Sepatutnya anak duduk ngadap antar di situ, anak kan nampak dengan antum di sini, saya tak nampak. Nabi kita bersabda, istaqimu, lurus, rapat, rata, la tasbikuni birukuin wala sujud. Jangan sekali-kali mendahului aku dengan rukuk dan sujud. Ini arakum min wara'i dhahri, ani arakum min amami. Sesungguhnya aku melihat kalian daripada belakangku, seperti aku melihat kalian yang ada di hadapanku. Ayo, sama tak dengan budak kampung? Oh, tak sama. Macam mana saya nak tengok macam mana saya di situ tuh? Tak boleh. Kenapa? Sebab saya menghadap ke sini. Kalau saya berputar ke sana, terputar lagi di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagilah saya muka saya ada di situ. Mang, bagi kameranya lebih dikit lagi, lebih canggih lagi. Sehingga pada saat ketika saya tengok macam tuh, bukan kepala yang kelihatan, tapi yang kelihatan tuh muka. Berarti kamera digital kita tuh masih belum canggih. Itu kesimpulannya. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Jadi kata wanita-wanita tempatan, Bang, kepada pembela kambing, lalahkanlah, hantarlah, lepaskanlah kambing-kambingmu itu di tempat Sayyidatuna Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah membela dan mengembala kambing-kambingnya, sebab di sana rumput-rumputnya subur. Tapi yang walaupun di tempat yang sama, di lokasi yang sama, tetap saja kambing-kambing mereka balik lapar, sementara kambing-kambing daripada Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah kenyang. Dalam hitungan hari, dalam hitungan beberapa hari saja sudah gemuk. Kenapa? Bibarakati, kena keberkatan daripada baginda Nabi. Jadi kalau dengan YTM, apakah ini sempena program yang diadakan ini dalam rangka untuk menyambut zikra maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya kita adakan saban hari, siang dengan siapa, malam dengan siapa, mungkin ini kawan-kawan yang sedang dengan hiburan, kena panggil akil hai untuk menghibur sambil berceramah dan juga sambil menyanyi. Nanti malamnya dengan akil balik, kemudian dengan yang berikutnya akil siapa lagi, misalnya, masalah tabarakallah. Kalau seandainya dengan kita berkumpul seramai-ramainya, sebanyak-banyaknya, mesti mas sampai membanjiri stadium dengan Habib Syekh, ya Imam Ar-Rus, liya sanadi anta ba'dallah mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Itu lagu manja. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi ya habibi. Kalau ratusan ribu yang membanjiri Padang sekalipun, tetap sesuku 1/5, 1% daripada hak dan jasa baginda kepada kita itu belum terpenuhi. Belum. Sebab kenapa? British kita usir daripada Malaysia, Belanda terusir daripada Indonesia pada tahun 45. Tuh dengan nenek moyang kita, dengan pejuang-pejuang kita, dan juga dengan pahlawan-pahlawan kita hanya mengusir British atau penjajah daripada negara kita, sehingga dengan kita merasa aman.
akan tetapi dengan baginda Nabi mengusirkan syirik, riya, ujub, sum'ah, hasud, kedekut, ego daripada sifat manusia. Bukan setakat membebaskan kita daripada penjajah, tapi membebaskan kita daripada perkara yang dimurka, yang dibenci dan yang dilaknat oleh Allah. Membebaskan kita daripada belenggu iblis alaihi laknah, dan membebaskan kita daripada segala perkara yang terkutuk, agar dengan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, agar dengan kita mendapatkan rahmat dan surga, agar dengan kita mendapatkan kebahagiaan, minuman daripada telaga Kausar, naungan daripada arasnya Allah, kemudian bersama baginda Nabi nanti pada hari kiamat. Kawan-kawan daripada YTM, ambil bagian antum, ambil waktu dan peluang antum untuk mempelajari amanah yang Nabi kita, yang baginda Nabi bagikan kepada umat. Pelajari agama, cintai agama. Hendaklah dengan antum menjadi salah satu daripada pembela dan yang akan memperisai agama dan ajaran Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dengan kita yang melihat, kita yang berakal, mulut yang bercakap. Mulut ini boleh sebut apa saja, kan sederhana saja bentuknya. Ini tak boleh bercakap-cakap, tuh kamera di sana tak boleh bercakap-cakap, digital mungkin boleh bercakap, tapi itu pun tidak boleh merubah kecuali kalau kita robah. Sementara kalau dengan mulut kita, ya Imam ar-Rusli ya sanadi, boleh. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Satu, robah lagi. Sepohon kayu daunnya rindang, betul, lembut lebat buahnya serta bunganya. Tuh kah? Tak apalah kalau tersalah sedikit pun tak masalah, dia bukan hukum. Kenapa? Risau sangat. Salah Syekh, ayatnya bukan macam tu. Aku kali pertama mengikuti konsepnya Rehan tak macam tu. Ayatnya tak apa. Kalau ayat lagu tersalah tak masalah, tapi kalau beramal dengan sunnah itu masalah. Hati-hati, sembahyang dah betul tak dengan wuduknya? Sudah betulkah dengan rukuk dan sujudnya? Sudah betulkah dengan praktek dan pengamalan sunnahnya? Itu yang perlu kita pastikan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ustaz Don, tafadhal, silakan masuk. Allahu Akbar. Bayangkan, Masya Allah, tabarakallah. Saya jarang-jarang pada juga ngikuti kuliah Ustaz Don di TV, tapi untuk menggayakan gaya beliau itu masih belum pandai lagi. Sebab saya lama di sana. Allahu Akbar. Baik, apa yang nak kita kongsikan? Yang nak kita kongsikan muka surat 30 tadi itu. Jabir, ya Rasulullah, coba tolong 2 pokok kayu itu untuk datang kemari, agar dia datang ke sini. Masya Allah, pokok kayu Tuan Haji. Ini bukan kereta, ini bukan pesawat. Tak ada akal, tak ada mata, tak ada tangan, tak ada kaki. Jadi kata Sayyidina Jabir, aku dengan kedua belah mataku melihat, dengan anggota tubuh yang menyaksikan. Pokok kayu itu berjalan. Ta'ti ilahil asjaru sajidatan min sakin atau bila sakin wala kadami. Pokok kayu itu datang, berjalan tanpa petis dan kaki, mendekat sampai berdiri di hadapan baginda Nabi, karena Nabi kita nak menunaikan hajat. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu suatu mukjizat, kita tidak terasa pelik, sebab itu sebagai suatu kekuasaan daripada Allah. Tapi yang kita ambil ibrah di sini, bagaimana dengan pokok kayu begitu setia dengan baginda Nabi kita kata datang. Nabi kita kata siapa aku? Bersaksi anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Coba kita langkah lagi satu persatu lenguh, sebab di besar kitabnya kita kena melangkah-langkah.
Bagaimana melangkah-langkah? Saya pun juga datang melangkah-langkah juga. Daripada kita datang kemari pun juga melangkah-langkah. Jadi karena tadi datangnya laju, kita juga baca agak laju sedikit. Kita pilih-pilih. Jadi dengan mukjizat yang kedua itu dengan kesetiaan daripada pohon kayu. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri sejenak supaya kita yang ada hati ini terasa tergugah. Nabi kita khutbah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabi kita ceramah, khutbah, tausiah. Tapi selepas dibuatkan mimbar, maka dengan baginda naik atas mimbar. Rumanatul mimbar itu namanya rumanah yang bulatnya itu disebut dengan delimanya mimbar. Itu rumanatul mimbar tadinya daripada tunggul. Nabi kita letak tangan di atas tunggul. Kita tahu cerita itu, tapi kita tidak mengambil ibrah. Kita tidak mengambil pelajaran. Yang dengan kita kalau seandainya ada persembahan-persembahan, salawat, zikir, tasbih, kita jarang-jarang ikut. Kita hanya setakat menonton saja. Jadi pemerhati semata-mata. Coba tengok dengan tunggul tadi itu. Begitu Nabi kita naik mimbar, 1, 2, 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita sampaikan khutbah pada Jumat yang pertama. Tunggul yang biasanya, tunggul paham? Kayu. Oke, itu Nabi kita tinggalkan. Jadi kata para sahabat, kami mendengar jeritan dan tangisan daripada tunggul terisak-isak seperti dengan bayi yang menangis. Nabi kita turun daripada mimbar, mengusap-usap tunggul tadi itu. Nabi kita usap, Nabi kita belai, Nabi kita rayu, sehingga dengan dia pun mulai reda. Inginkah, restukah, maukah, nakkah kamu kalau nanti akan bersamaku di dalam surga? Tangisan dan rintihannya pun juga hilang. Masya Allah, macam mana tunggul yang tidak ada hati boleh menangis? Ini mukjizat. Macam mana dengan tunggul yang tidak melihat boleh paham? Ini mukjizat. Tapi ibrah dan pelajaran yang patut kita ambil, tidak ada hati tapi rindu kepada baginda. Mungkin kawan-kawan pada masa cuti di sini sudah ada yang ke Jepun, sudah ada yang ke Amerika, mungkin ke UK, Eropa secara amnya, mungkin sudah sampai ke Spanyol. Tapi tergugah ke hati kita, duit banyak, Masya Allah, tabarakallah. Sebulan karena kita sebagai pensyarah 10.000, 15.000, 30.000, tergugah hati kita saat ketika dengan kita mendengar lantunan azan. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapakah gerangan Muhammadur Rasulullah? Yang saat ini kita memang betul-betul durhaka dengan beliau. Yang saat ini dengan kita, dengan amanah yang Nabi kita sampaikan, yang Nabi kita berikan, yang dengan baginda bersimbah darah saat ketika Nabi kita diusir daripada Taif, dengan baginda diusir daripada tempat kelahiran, daripada tempat kediaman beliau, mencabar mati pada saat itu. Ternyata dengan seruan daripada beliau tidak kita perkenankan. Kita pergi berjumpa siapa di dunia, perjalanan tidak kurang daripada 16 jam atau 18 jam sampai ke Spanyol. Tapi kita belum meluangkan waktu untuk kita pergi umrah berziarah ke makam baginda Nabi dengan melantunkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin, Assalamualaikum ya man arsalahullahu rahmatan lil alamin, Assalamualaikum ya Imamul Muttaqin, Imam al-Ghurril Muhajjalin, dan juga dengan lantunan salawat yang semacam itu. Mana hati tidak tergugah kalau dengan tunggul yang tidak ada hati pun merintih-rintih dan menangis saat ketika ditinggalkan oleh baginda. Lama mana ditinggalkan? Tak lama mana, hanya dalam hitungan menit saja yang biasa Nabi kita berkhutbah dengan meletakkan tangan di sana. Tapi hari tersebut setelah mimbar dibuat, Nabi kita meninggalkannya. Itu kesetiaan daripada tunggul, rindu dan syauq daripada makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpindah kepada untuk akhwat secara khusus. Ada gambar onta di situ. 39 mukjizat yang keempat. Ringkasnya saja. Allahu Akbar. Tapi kita berjalan santai dengan beberapa orang sahabat.
Tiba-tiba Nabi kita berjumpa dengan seekor onta, menundukkan kepalanya, sujud di hadapan baginda Nabi dan menangis. Nabi kita bersabda, man sahibu hadzal jamal, siapa yang punya onta ini, tuannya siapa? Siapa orangnya? Siapa yang punya? Siapa tuannya? Jadi kata pemuda-pemuda daripada Ansar, kami ya Rasulullah. Nabi kita kata, kenapa? Ada apa? Kenapa sampai dia menangis? Jadi kata mereka, disebabkan karena sudah tua, karena sudah tidak manfaat lagi, karena sudah lanjut usianya, maka kami pun bercadang nak sembelih dia. Nabi kata-kata, berikan habuhuli, atau bagikan habhuli, bagikan saja onta itu kepadaku. Jadi kata mereka, huwalaka ya Rasulullah, onta kami hadiahkan, onta itu kami hadiahkan, kami hibahkan kepada baginda Nabi. Nabi kita kata, jaga dia elok-elok sampai mati. Khair, Masya Allah, tabarakallah. Setelah kejadian itu berlangsung, kata para sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, alasna ahaqqu bis sujudi minhu, tidakkah kita lebih patut dan lebih layak sujud di hadapan baginda? Tengok dengan jawabannya, dengar dengan jawabannya. Nabi kita bersabda kepada akhwat muslimat secara khusus, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amaltul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya dengan aku memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, niscayalah aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Masya Allah, tabarakallah, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, dhaharatinal muayyad. Ya hana itu artinya seronoknya, 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 seronoknya. Zahir agama yang perkasa dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu yang dinyanyikan dengan semangatnya sama kawan-kawan. Kenapa? Macam mana kita tidak seronok? Semuanya seronok. Pada malam hari Nabi kita lahir, apinya Majusi terpadam, tidak pernah terpadam. Semua patung-patung dan berhala sembah daripada mereka tersungkur sujud pada malam hari itu. Kenapa? Itu sebagai irhasat, tanda kebesaran Allah pada hari lahirnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang boleh sujud kepada makhluk, niscayalah aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Dengar, ini cerita untuk muslimat. Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita sedang beriktikaf. Bukan nak buka kepala, tapi nak gambarkan satu hal yang mungkin besar faedahnya. Ya Allah, Syekh, Tuan Haji itu pergi ke sana kemari, pergi ke Kolai, Terengganu, Epo, tak pernah SMS pun, tak pernah beritahu. Tapi kalau sudah dengan aku, nak pergi ke masjid saja kena minta izin. Itu macam mana? Itu kan pertanyaan. Allahu Akbar. Komplain. Muslimat komplain. Itu dengan bahasa yang lembut. Kalau dengan bahasa yang agak lasah sedikit, di mana letaknya keadilan? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Muslimat, muslimat, Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha." Apabila perempuan sembahyang 5 waktunya, puasa sepanjang bulannya, taat dan setia kepada suaminya, Allah persilakan masuk surga, atau pilih yang mana satu daripada 8 pintu gerbang surga yang terbuka. Sematek ada 8. Cicit 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 cicit, semuanya macam itu. Ayo semuanya. Kalau kami taat dengan istri, tak dapat pahalanya. Tapi kalau muslimat taat kepada suami, surga balasannya. Siapa yang seronok? Muslimat. Tapi alhamdulillah lah kulihal, yang walaupun seronok muslimat dengan balasan surga, tetap juga kita tak nak jadi perempuan. Lenguh beranak tuh lenguh. Nyusukan anak yang pertama, menggidam-gidam, nikmatnya makan seronok sekali, makan petai dengan jering. Karena tak ada durian di Sukudai, terpaksa beli durian ke Tai. Makan duriannya habis, nikmat terasa nyaman, lezat sungguh. Tak lama kemudian habis isi perut. Kenapa? Yang namanya menggidam, Bang, menggidam. Seronok tak, sok tak jadi laki-laki.
Sholat, ada mengidam. Coba kalau abang mengidam, tahu rasanya Mas Amna. Sekali-sekala lah, gantian lah mengidam tuh. Hamil juga gantian. Sekali setahun istri, setahun suami. Ini suami buat istri mengidam, hamil, melahirkan. Tuan Haji ya tak tahu menahu. Pada Tuan Haji yang punya kerja. Diralat. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi muslimat, sampai kepada tahap baginda Nabi bukan lagi sekali, Don. Apa kabar? Sehat? Insyaallah. Sorbananta kah yang lebih lawan, sorbanana kah yang lebih lawan? Nih, muslimat nih, dapat pahala. Tampaklah saya buka-buka macam tuh. Yang walaupun rambut saya tak smart mana, tak cantik mana, rambut bagi Nabi bergelombang, rambut kita lurus seperti jarum, keras. Susah disikat, susah diatur, susah dirawat. Nah, kalau nak sikat rambut, kanan dulu. Abang rambut panjang, kanan dulu bang, kanan dulu. Kemaskan yang sebelah kanan, setelah yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Makji, sampai untuk urusan rambut baginda Nabi, Sayyidatuna Aisyah yang menyolekkan. Hah, boleh bayang? Tuh, Bang Alip. Oh, Suzana tuh. Bang Alip lagi sibuk ambil sikatkan kepala Bang Alip. Biar Abang Alip masak, buat kerja, kita bantu Abang Alip untuk sisir rambut, surga balasannya. Kalau urusan rambut, siapa yang tak boleh sikat rambut akan dengan kita tak pandai sikat rambut. Ini bukan perbaiki handset, bukan perbaiki kereta, mudah saja. Itu pun ternyata dibelai dan juga dilakukan di khidmah oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai tanda setia bakti dan cinta beliau kepada Sayyiduna Rasulullah atau kepada suami. Kalau aku perintahkan seseorang sujud kepada makhluk, niscayalah wanita akan aku perintahkan sujud kepada suaminya. Tapi sujud kepada makhluk itu adalah syirik, tidak boleh. Maka dengan baginda pun tidak mengizinkan sesiapa saja sujud kepada makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Minta maaf kalau tak cantik. Nabi kita pakai sorban, pakai baju, tampil, kemas, rapi, elok, bagus. Ahbabana fillah, kita beranjak pada mukjizat yang selanjutnya dan kita berhenti pada pukul 3 sekian sampai pukul 4. Boleh? Boleh. Kalau yang mengantuk, kalau nak tidur silahkan saja. Tapi jangan mengantuk, tidur saja. Mengantuk tuh lenguh. Mengantuk tak nikmat maji. Yang nikmat tuh tidur. Tidak ada yang paling mudah untuk mengatasi mengantuk. Ada yang berpendapat macam mana supaya tidak mengantuk di pengajian. Pada waktu sembahyang ada sebagian kata jepit telinga, berut tarik macam tuh. Ada sebagian fatwa katanya guna minyak angin, sapukan ke mata. Ada sebagian fatwa mengatakan agar tidak mengantuk, basuh muka. Fatwa yang paling tepat untuk menghilangkan mengantuk, bawa tidur. Tuh, fatwa itu mujarab. Hilang mengantuk. Jadi yang mengantuk ambil bantal, bismikallahumma ahya wa amut. Senang daripada terangguk-angguk itu. Mengantuk, menipu pula. Tak ada yang ngantuk. Kalau ada pun 1, 2, 3, 4 orang aja yang saya nampak. Yang tak nampak tuh Allahu alam lah. Menipu macam mana? Saya besar lagi keras-kerasnya dengan lampuan suang kaseta, nyaring lagi. Ternampak muka saya. Allahu Akbar. Ini lebih hebat daripada Imam Syafi'i lagi. Imam Ahmad pun tak macam itu. Sebab kalau pada waktu beliau mengantuk, beliau tak paham. Sementara dengan kita pada waktu kita mengantuk, kita boleh paham. Masya Allah, tabarakallah. Syekh, itu diantara daripada karamatnya anak. Karamatnya aku, Syekh, seperti mukjizat baginda Nabi. Tanamu ainu wana yanamu kalbi. Mataku tidur tapi hatiku tetap jaga. Aku juga macam tu. Dusta. Itu tidak betul. Bohong, mana ada. Kalau mengantuk mesti luar dalam, atas bawah mengantuk. Tak boleh dengan kita.
Jawaban seperti itu. Insyaallah khair. Kita beranjak kepada mukjizat yang selanjutnya, berpindah kepada mukjizat yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 44. Ini kitab ini kecil. Asal yang saya tulis dalam bahasa Arab, saya rasa besarnya mungkin kira-kira dalam 5 kali yang ini. Ini diambil coplekan atau muktatafat saja kalau dengan bahasa Arab. Daripada sekian mukjizat yang saya kumpulkan, yang saya susun pada sejak waktu di Mesir, yang ada di sini hanya setakat dalam 40-an, tapi 40 pun juga menipu sebenarnya. Bukan saya yang susun, yang terjemahkan kawan-kawan. Dia tulis 40 di sini. Maka kita sudah dapat 35 hadis. Alhamdulillah 35 saja lagi selesai. Tengok. Ya Allah, rupa-rupanya bukan 40, 47 semuanya. Akhirnya membuat kita jadi jenuh lagi. Tenang, mukjizat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Perbualan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musuh Allah Jalla wa Ala. Itu mukjizat yang kelima. Insyaallah tabarakallah. Di sini ada yang kesurupan tak? Ada tak pernah dengar orang dirasuk jin? Ada. Macam mana tak ada di jin sini pun, di YTNU pun ramai di kalangan jin-jin yang kuliah di sini. Jin dia boleh menyerupai kita. Pakai tolkong, bahkan sekarang jin-jin ada yang berkempen. Ada yang sering berkempen, hijau ada, biru pun juga ada. Jangan dikira-kira kita saja yang berkempen, jin pun juga macam tuh. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Jadi ceritanya macam mana? Nabi kita berjalan santai dengan para sahabat, terus berjumpa dengan seorang makcik bawa ngendong atau sedang mendukung anak, atau sedang mengendong anak, terserahlah, mendukung kah mengendong kah sama saja maknanya. Saya ini bahasa campur aduk. Jadi kalau di Indonesia saya ceramah bahasa Indonesia, tapi saya campur-campur dengan bahasa Malaysia, dengan bahasa Kedah secara khusus. Saya bagi orang tak paham, kedekut sungguh. Jadi orang tertanya-tanya, kedekut apa sih? Hello, orang tak paham. Bagi orang tak paham itu berarti lebih asyik. Allah. Jadi makcik tadi itu sedang dukung anak. Jadi pada waktu itu Nabi kita dicegat. Apa bahasa sini dicegat? Diberhentikan. Jadi pada waktu itu, ya Rasulullah, anakku ini senantiasa riau, senantiasa menangis, ngamuk-ngamuk, kayaknya ada gangguan daripada makhluk halus. Nabi kita kata kepada bayi yang sedang didukung atau digendong oleh baginda Nabi, Nabi kita bersabda, "Ukhraj adu wallah, ana Rasulullah." Keluarlah musuh Allah, aku adalah pesuruh Allah. Jadi dikatakan dalam sebuah riwayat, seolah-olah seperti dengan seekor anak kambing yang terkeluar daripada mulut bayi tadi itu, asap tapi berbentuk seperti binatang. Tak lama kemudian pada masa Nabi kita kembali, perempuan tadi itu mendukung anaknya dengan membawa 2 ekor kambing dan juga dengan beberapa makanan dihadiahkan kepada baginda Nabi. Sejak Nabi kita tinggalkan sampai Nabi kita kembali sudah tidak ada gangguan yang mengganggu. Nabi kita jampi orang yang dirasuk oleh jin hanya setakat dengan mengucapkan aku Rasulullah. Kita sebutkan, hei awak tak tahu kah? Datuk Tan Sri Maulana Syekh Al-Allamah Al-Kabir. Tak keluar-keluar pun. Iyalah, siapa kita? Siapa baginda lain? Rupa-rupanya mukjizat tadi itu Allah karuniakan kepada ulama-ulama kita dahulu, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Imam Ibnu Taimiyah, dan juga kepada ulama-ulama lainnya, yang dengan mereka mampu untuk menyuruh jin keluar daripada badan seseorang. Zaman Imam Ahmad ancam dengan kasut. Ada seorang kesurupan, kerasukan jin. Imam Ahmad datang, beliau ambil kasut, ayo keluar tak? Enggih. Itu bahasa Kalimantan maksudnya. Ya. Enggih Tuan Guru. Kalau Tuan Guru suruh aku keluar daripada Johor sekalipun, aku akan keluar, bukan setakat keluar daripada tubuhnya saja. Baru diancam, keluar tak? Nah keluar tak? Ayo keluar. Langsung keluar. Meninggal Imam Ahmad, kasutnya tadi itu diwaris oleh murid-murid beliau. Yang memegang kasut tadi itu, pada saat ketika ada orang dirasuk jin, diambil kasut Imam Ahmad, kasut yang sama tapi dengan orang yang lain, dengan murid beliau, ayo keluar.
Aku pukul lawak. Ayo cepat-cepat keluar. Jadi kata jin di dalam, lain bang, lain. Kasutnya sama. Memang kasut Imam Ahmad, tapi yang ngancam tadi itu bukan lagi Imam Ahmad. Akhirnya setan tak kisah dia. Dia tak peduli. Kata dia lain orangnya, lain. Tuan gurunya bukan tuan guru yang hak lama tuh. Kalau yang hak lama tuh memang aku kena taat dan setia. Itu makna perkataan daripada ulama, man khafallah khafahu kullu syai. Orang yang takut kepada Allah, dia akan ditakuti oleh segala atau oleh semua makhluk. Masya Allah, tabarakallah. Dadadak. Alhamdulillah masih lumayan lagi, yang walaupun tak bergoyang, tapi dia agak empuk dikit. Dadadak jalan macam tuh. Pasukan sedang berangkat, sedang berada di Afrika. Tapi sahabat Nabi kita yang bernama Safinah, panjang cerita tentang Safinah, dan ada juga salah satu daripada mukjizat yang kita cantumkan di sini. Sahabat Nabi kita tuh orangnya ringanan tangan. Paham bahasa ringanan tangan? Senang bantu, senang tolong, khidmah, perhati, ambil berat tentang urusan orang lain. Maji, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang merasa tak larat bawa barang, yang tak larat angkat beg, yang tak larat bawa keperluannya, kumpulkan saja di dalam selendangku ini. Kita situ boleh hamparkan selendang beliau. Ini bukan promosi selendang. Saya punya selendang banyak. Tiap kali tampil ganti selendang. Sebenarnya bukan punya saya, punya kawan-kawan. Sekali ganti lagi. Syekh, lawas sungguh, dapat dari mana? Hadiah. Dapat daripada minjam. Masya Allah, tabarakallah. Minta maaf Tuan Haji, hampar ke itu sedikit. Hampar gitu. Jadi terhampar. Jadi yang merasa tak larat bawa B, masukkan saja ke selendang saya, burdah saya, masukkan. Semuanya pada masukkan. Dengan bimbitannya, dengan tentengannya, dengan barangnya, dengan keperluannya. Nabi kita kata, irfa ya Safinah, innama anta Safinah. Sahabat Nabi kita tadi itu nama asal bukan Safinah. Safinah itu artinya kapal. Nabi kita kata, irfa, angkat semua barang yang terkumpul itu, sebab kamu tuh laksana kapal. Kata sahabat Nabi kita yang berkenaan, itu kalau sampai 3-4 ekor onta pun belum tentu boleh mengangkat, tapi terangkat dengan aku seorang diri. Boleh terangkat dengan aku sendirian. Sayyidina Safinah tadi itu pada suatu ketika, Masya Allah, tabarakallah, terpisah dengan pasukan. Ini di Afrika, hutan Afrika. Binatang buasnya, harimaunya, begitu juga dengan singanya, gajahnya, memang betul-betul ma'ruf, dikenal. Semuanya tahu, binatang-binatang buas banyak di sana. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Saat ketika Sayyidina Safinah yang terpisah dengan pasukan, dengan batalion tadi itu, tiba-tiba ada satu ekor singa atau harimau nak menerkam. Mungkin macam tubuhnya saya juga tak tahu, bagaimana bunyi singa atau harimau. Sudah siap-siaga untuk menerkam Sayyidina Safinah. Apa kata Sayyidina Safinah? Hei Abalais. Abalais itu nama panggilan singa. Abalais, ana Safinah sahibu Rasulillah. Aku adalah Safinah, sahabat Rasul. Maka singa menunduk-nunduk macam tuh, artinya siap khidmah, siap bantu. Bang, ada perlu bantuan apa bang? Seperti itu. Singa tadi itu mendekat terus menundukkan belakangnya. Maka saat ketika Sayyidina Safinah tengok singa semacam itu, maka dengan beliau pun langsung angkat kaki dan beliau tunggang, beliau kendarai. Singa tadi itu berangkat, lompat sampai berjumpa dengan pasukan. Oke, kita se-UTM semuanya. Saya tak pasti di mana zoo di sini. Tapi yang ada saya pernah ke Zoo Melaka. Zoo Melaka ada harimau, ada singa, ada gajah. Kira-kira kalau kita masuk ke dalam kandang harimau situ, kita katakan, hei singa, ini Muhammad Nuruddin Al-Banjari. Kata singa, berarti kita tak ada karamat lagi. Singa tak takut lagi dengan kita. Jadi kata singa, macam mana awak harapkan aku takut dengan kamu, sedangkan kamu sendiri pun tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala. Itu rahasianya. Kalau dahulu mereka sanggup memerintahkan kepada seumpama binatang-binatang buas dengan seumpama harimau. Kenapa? Sebab kena dengan ketaatan mereka kepada Allah dan rasa takut mereka kepada Sang Pencipta.
itu yang membuat semua makhluk Allah jadi taat dan setia dan takut kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya kambing, percakapan kijang. Itu kita tinggalkan dibaca sendiri. Waktu kita tinggal dalam 35 menit. Allah, muka surat 51. Penyaksian biawak pasir terhadap kerasulan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyaksian daripada seekor biawak tentang kenabian daripada nabi akhir zaman. Masya Allah, tabarakallah. Ini diantara daripada mukjizat yang pelik. Jadi ceritanya dakwah daripada baginda sudah tersebar luas di sana sini. Nabi kita ajak mereka berbicara dengan bahasa rasional, dengan bahasa akal, dengan bahasa ilmu, dengan bahasa wahyu, dengan bahasa hadis, tapi tetap saja dengan mereka tidak beriman. Pada waktu Abang Alif, pada saat Nabi kita ketemu dengan satu rombongan manusia, maka pada saat itu salah satu daripada rombongan, rupa-rupanya dia adalah ketua rombongan daripada Bani Salim atau Sulaim, daripada Bani Sulaim. Apa kata dia? Awak kah? Macam tu mungkin bahasa sinilah Badawi tadi itu. Awak kah orangnya yang mencerca dan yang mencaci maki Tuhan kami dan agama kami? Jadi Nabi kita kata, aku adalah pesuruh Allah. Kalau seandainya aku tidak akan dikatakan sebagai orang yang terburu-buru dalam bertindak, kalau dengan bahasa kita sekarang, kalau bukan karena risau, kalau bukan karena aku takut bendanya akan masuk dalam Facebook, masuk dalam YouTube, sekarang ini juga awak aku bunuh. Kalau bukan karena omongan, cakapan, perbualan daripada kawan-kawan yang komen di dalam Facebook nyimpang sekejap. Ini kita hentikan dulu. Mukjizat yang tidak diduga oleh siapa-siapa, saya ceramahkan di beberapa tempat. Nabi kita bersabda, tengok kawan-kawan daripada UTM, ini bidangnya antum. Nabi kita bersabda, "Lau hasabanillahu wa ibnu Maryam ala ma fa'alatu hadhihi atau as-sababatu lahalakna." Kalau seandainya Allah hisab aku dengan Ibnu Maryam, maksudnya Nabiullah Isa alaihissalam, dengan permainan daripada jari telunjuk, niscayalah kami berdua akan binasa. Pikir sejenak macam mana jari tangan boleh membuat kebinasaan kepada seseorang. Kalau seandainya berzina, jelas. Mencuri, pasti. Menumbuk, menampar, menempeleng, itu betul. Itu dosa-dosa besar. Tapi macam mana dengan permainan jari tangan seseorang boleh binasa? Itu dapat diterjemahkan pada zaman yang serba modern, di zaman kita sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya tuh pada saat dengan kita menggunakan peralatan canggih, dengan MP3-nya, dengan laptopnya, dengan netbooknya, dengan Facebooknya, dengan SMS-nya, dengan komputernya, itu kita guna apa, Bang? Apakah kita guna siku untuk menaip? Atau lutut? Atau dengan ujung kaki? Nah, kita guna jari tangan. Apa yang kita komen di situ? Hati-hati. Ini perbincangan perbualan kita tentang mukjizat. Kadang-kadang saya sebut benda-benda yang mungkin barangkali ada yang tidak paham apa yang saya maksud. Jangan langsung komen. Siapapun yang berbicara, saya ada mengucapkan dalam TV Hijrah, saya katakan Syekh Muhammad itu sebagai pembunuh. Kenapa? Atas dasar fakta sejarah. Kawan-kawan bising semuanya masuk dalam Facebook mengenai ucapan saya tadi itu. Hati-hati, jangan komen dulu. Pastikan dengan orang yang mengatakan. Buka lembaran kitab Inwanul Majdi, insya Allah di sini ada kitab tuh. Kalau tak mau cari dalam komputer, nanti di dalam YouTube yang di download, masukkan nama kitab Inwanul Majdi fi Tarikhin Najdi. Kitab yang kedua Tarikhun Najd, itu ditulis sejak 300 atau 250 tahun yang lalu. Itu ditulis sama orang Pro-Wahabi. Apa yang ditulis? Dinyatakan sejumlah tidak kurang daripada 100 muka surat ghazawatuhu, peperangannya Muhammad bin Abdul Wahab. Ada dalam satu kumpulan manusia, kira-kira dalam 300 orang terkumpul, dikepung sama mereka.
Akidah mereka, kalau ziarah kubur berarti syirik, kalau bertawasul berarti syirik. Orang yang syirik boleh dibunuh, darahnya halal, hartanya dirampas, dan itu berlaku. Kenapa mereka bising? Jangan komen dulu kalau tidak pasti. Saya pasti, dan saya baca, dan saya pelajari, dan saya buka daripada buku-buku mereka. Apa yang dinyatakan? Peperangannya Muhammad bin Abdul Wahab, 300 orang dikepung, terus kena perempuan risau dan takut, akhirnya perempuan semuanya keluar, ditunggu di sebelah sana sampai menyampi muka belakang, terkumpul sejumlah tidak kurang daripada 300 orang laki-laki. Mereka mainkan pedang seperti mereka menyembelih kambing, rek, tak, macam itu, habis ke 300-nya. Kira-kira apa komen mereka tentang kejadian itu? Ini bukan satu-satunya. Jadi perjanjian dengan Raja Suud, al-hadmu bil hadmi wa damu bid dam, runtuh kita sama meruntuhkan, darah kita sama-sama berkarat, itu juga sama menumbangkan. Itu perjanjian setia antara kumpulan Muhammad bin Abdul Wahab dan juga dengan Raja Suud pada saat itu. Jadi ingat mukjizat baginda Nabi. Kalau tidak pasti antum jangan komen. Ceramah daripada Ustaz Donka, ceramah daripada Ustaz Azhar Idrus kah, mungkin pengajian juga daripada saya. Kalau nak lebih pasti tanyakan kepada saya langsung, supaya jangan sampai salah komen benda yang kita tidak pasti. Kenapa? Kalau Anda cemarkan nama sesiapapun daripada tokoh-tokoh dan juga daripada ulama-ulama kita, bukan setakat hanya sejumlah antum yang hadir sekarang ini, tapi masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, sampai kepada hari kiamat, pencemaran itu akan tetap berlaku. Kalau betul memang pada tempatnya, kalau tidak betul dosa mengalir sampai masuk ke dalam kubur. Itu makna perkataan daripada baginda yang dapat kita terjemahkan pada zaman kita sekarang. Silahkan, tapi kena hati-hati dan waspada, jangan sembarang tulis, jangan sembarang type. Kenapa? Takut kalau tidak betul, tapi kalau ternyata kebenaran yang kita sokong, kebenaran yang kita idolakan, insya Allah kebaikannya akan tetap bersambung sampai kepada hari kiamat. Awak, kata Badawi tadi itu, kalau bukan karena khawatir atau kekhawatiranku, aku dikatakan orang yang terburu-buru dalam bertindak, aku akan bunuh kamu sekarang ini juga. Tapi kita kata, dengar, pikir, renung, dan beriman. Jadi kata si Badawi tadi itu pergi menangkap biawak. Satu ekor biawak supaya mudah, tak apa, letih lenguh-lenguh sedikit tak masalah. Biawak, pernah tengok biawak tak? Tahu kan biawak macam mana bentuknya? Dia bukan kerbau, bukan. Biawak lah. Jadi dia setelah tangkap biawak, dia masukkan ke dalam dengan bajunya. Ini namanya kom. Dia pegang macam tuh biawak tadi tuh. Jadi dia bersimbang-simbang sambil mengancam Rasulullah SAW. Apa kata dia? Aku tak akan beriman dengan awak kecuali kalau biawak ini beriman terlebih dahulu. Plong, dia lepaskan biawak tadi itu. Biawak tadi pun langsung lari. Karena dilepas lari. Aku tidak akan beriman dengan kamu kecuali setelah biawak itu beriman dan percaya dengan Anda. Apa yang berlaku? Masya Allah, tabarakallah. Biawak begitu dilepaskan lari, rek. Macam itu bunyinya dia berjalan. Jalan, Masya Allah. Nabi kita kata, hei biawak, main sini, betul. Mari sini, main sini, betul. Oke, main sini. Biawak itu patah balik datang. Maka pada saat itu Nabi kita sedang berhadapan dengan biawak. Biawak minta maaf dengan bahasanya yang sanggup mengalahkan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi daripada YTM dan juga daripada YOM, UII dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi, di mana dengan biawak tadi itu pandai bahasa Arab tapi tidak pernah kursus bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Dalam Aikim, ila aina tadhabu ya ustazu, kemana ustaz nak pergi? Jawab, al ustadu dahibun ilal masjidi, ustaz pergi ke masjid. Itu lenguh belajar bahasa Arab macam tu. Saya rasa kalau setahun 2 tahun pun tak akan pandai. Kalau nak pandai bahasa Arab, ada orang tanya, Syekh katanya, macam mana cara belajar bahasa Arab yang paling mudah?
Kalau nak belajar bahasa Arab yang paling mudah Bang Alif, nah bukan Bang Alif, semuanya. Kalau yang ingin belajar bahasa Arab yang paling mudah, karena punya kamus Arab yang bergerak. Mesti tadi yang paham. Karena kawin dengan orang Arab. Ayo, kalau perempuan kawin dengan orang Arab, takkan dengan kita akan bahasa Melayu terus-terusan. Memang awal-awal kita bahasa Melayu. Jadi kata dia, yalah kol, mesti kita kol apa? Oh makan. Akhirnya kita masukkan dalam Facebook kita, dalam kepala kita, kol artinya makan. Kalau kita punya istri orang Arab, sedikit demi sedikit kita boleh belajar. Habis mau macam mana? Karena kita banyak hajat dengan istri, banyak keperluan. Ayo, nak ajak dia datang macam mana? Bingung dia. Kayak macam itu. Diambil kipas, dia kipasi kita. Kena paham. Oh, rupanya ke situ tuh. Nah, artinya mari sini. Mau tak mau kita kan pandai bahasa Arab. Tidak ada cara belajar bahasa Arab yang paling cepat daripada punya kamus bergerak. Kamus bergerak itu istri lah, suami lah, masya Allah, tabarakallah. Dia lepaskan daftar Nabi kita panggil, main sini. Tak pun datang. Jadi Nabi kita kata ayuhad dabbu. Tengok nih kursus bahasa Arab nih. Ayuhad dabbu man ta'bud. Hei biawak, siapa yang awak sembah? Qala man fis sama'i arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil jannati rahmatuh wa fil nari adzabuh. Yang di langit tentang arasnya, yang di permukaan bumi kerajaannya, yang di dalam surga rahmat dan kasih sayangnya, yang di dalam neraka adab dan seksaannya. Fasih dengan i'rabnya lagi, padahal tak pernah belajar jurumiyah, tak pernah belajar Arab, sudah jadi sastrawan dia, masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Lepas itu Nabi kita tanya, waman ana, dan siapa aku? Qala anta Rasulullah, engkau adalah pesuruh Allah. Jadi Badawi tadi itu saat ketika tengok biawak yang baru diburu tadi itu pandai bahasa Arab macam tu dan boleh kenal dengan baginda. Takkan aku yang ada akal, yang ada otak, yang ada pemikiran dengan bahasa rasional, dengan bahasa akalku tidak mengenal siapa baginda. Arabi tadi itu seketika itu juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Badawi tadi itu balik dadak jumpa kira-kira dengan sejumlah tidak kurang daripada 1000 orang daripada Bani Sulaim, semuanya siap siaga dengan senjata lengkapnya. Terus dia bercerita tentang kejadian tadi itu, sehingga dalam satu catatan sejarah tidak pernah berlaku seramai 1000 orang yang masuk Islam pada detik dan juga pada waktu yang sama daripada kejadian seekor biawak sebagai tanda mukjizat yang Allah perlihatkan kepada mereka. Allahu Akbar, dadadak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya dikatakan sampai bahasa sana kedodoran. Arti daripada kedodoran, maksudnya dengan kita sampai takdan untuk menggemaskan kain kita. Itu telondeh kah bahasa sini? Kedodoran, itu ulur, telabuh, sampai takdan, tak ada waktu untuk Nabi kita membetulkan selendang atau juga dengan kain bila terlampau suka. Tak pernah berlaku dalam sejarah baginda ada 1000 orang ramai masuk Islam dengan berkat 1 ekor biawak. Cuman yang anehnya biawak kita di sini tak ada yang bercakap, tak ada satupun ajak bahasa Arab, tak pandai bahasa Melayu pun tidak mengerti. Itulah perbedaannya. Karena siapa kita dahulu kalau kita dibandingkan dengan baginda. Bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat yang ke-7 sudah 20 menit. Ini ada sisi tanya jawab kah? Tak ada. Soal jawab tak ada? Tak ada. Terpulang. Terpulang tuh terpulang lah. Sebab kalau kita nak baca panjang. Mukjizat yang berikutnya, masyaallah tabarakallah. Kita beranjak pada mukjizat tadi biawak. Yang berikutnya serigala. Muka surat 64. Percakapan serigala dan penyaksiannya tentang kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rupa-rupanya semuanya pandai bahasa Arab pada waktu itu. Nah, YTM kena cemburu dalam rangka untuk mendambakan kesetiaan mereka kepada baginda Nabi. Air setia dengan baginda Nabi saat ketika Nabi kita masukkan telapak tangan beliau ke dalam mangkok, air terpancut dan memancar daripada jari tangan beliau. Mata orang sakit Nabi kita usapkan, ludah beliau ternyata sembuh seketika itu juga. Telaga bosok, bau, kotor. Begitu Nabi kita ludahi, airnya menjadi bening dan bersih. Seolah-olah mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu sebagai petanda kesetiaan kami dengan baginda, sebagai tanda kecintaan kami, pendambaan kami dengan Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Allah, kambing, kambing kan? Tuh kan bukan serigala tuh. Arabi tadi tuh entah macam terlalapkah, tertidokah, mengantukkah pun juga tak jelas. Tiba-tiba dengan satu ekor serigala langsung menerkam salah satu daripada kambing belaan daripada Badawi yang berkenaan. Kalau saya sebut Badawi jangan sensitif, saya tidak bermaksud malah. Arabi tafsirannya Badawi, maksudnya orang Badawi, orang kampung, orang desa. Diterkam sama serigala, maka dengan si pengembala, si pemilik kambing tadi itu pun dengan siap siaga dan juga dengan memberikan tumpuan sepenuhnya mengejar serigala yang berkenaan sehingga berhasil untuk melepaskan dan mengambil kambing daripada cangkraman serigala. Alhamdulillah selamat, dapat diselamatkan. Tadi sudah diterkam oleh serigala, dikejar oleh Arabi si pemiliknya, maka dengan kambing dapat diselamatkan. Serigala tadi itu duduk, minta maaf dengan duduknya. Duduk tuh ada yang disebut dengan duduk iqa. Duduk iqa seperti anjing, duduk binatang dan itu makruh. Kita dirikan lutut, tangan kita letakkan ke lantai, itu namanya duduk iqa. Duduk seperti abang tuh namanya ihtiba. Nah, ihtiba ini hukumnya makruh. Jadi duduk di pengajian jangan duduk ihtiba, duduk bersila cantik, duduk iftirash cantik. Kalau dengan sains teknologi silakan hunjurkan kaki, duduk sesuka hati. Tapi kalau dalam pengajian-pengajian di dalam masjid, pengajian-pengajian tentang Al-Quran dan hadis, duduk dengan sopan, dengan penuh tawadhu, sebab kita sedang bersama para malaikat Allah Jalla wa'ala. Letakkan yang itu dalam kepala, insya Allah duduk kita akan cantik di hadapan semua orang. Sebab kita di masjid hanya orang-orang pilihan saja datang ke masjid. Berapa ramai daripada teman-temannya antum tidak dijemput Allah untuk datang kemari. Tadi saya katakan Ustaz Don masih belum masuk lagi, nanti tolong sampaikan Ustaz Don ke Sabah Sarawak. Macam mana manusia saat ketika tadi Anda sebut sebelum Anda datang kemari, pada saat YTM jemput Anta dan juga jemput kawan-kawan untuk hadir pengajian di Dewan tadi itu, kita jemput dengan jemputan yang tidak ada bunyi. Setakat sekali saja dengan jemputannya ternyata kita datang. Sementara pada saat adzan berkumandang kita 75 kali dengan hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Kemudian setelah adzan tambah kembali dengan qomatnya dengan lantunan suara yang nyaring, Allahu Akbar. Tadi malam sepanjang hanya setakat menterjemahkan kenapa satu kawasan tempat di Negeri Sembilan diberi nama dengan Sikamat. Nah, dengan nama Sikamat tak? Entah orang mana? Bukan Negeri Sembilan. Kuala Lumpur. Dekatlah dengan Sikamat. Cari nanti di tempat di Negeri Sembilan di kawasan Senawang. Ada satu tempat namanya Sikamat. Orang Sikamat itu sendiri tak tahu kenapa kampung itu disebut nama dengan Sikamat. Saya pun habis tajuk nak cakap tentang apa. Tapi Sikamat ini daripada Qamat. Qamat itu adalah kawanan atau adik-beradiknya azan. Jadi si azan dengan Sikamat. Akhirnya saya masuk daripada pintu Sikamat dari itu panjang. Takkan dengan seruan yang selantang itu, senyaring itu, sejelas itu kita tidak datang.
dengan panggilan makhluk, hanya dengan SMS masuk atau masuk ke dalam Facebook kita saja, ternyata kita sudah datang. Rupa-rupanya bukan berakal atau tidaknya, bukan pintar atau cerdasnya, bukan boleh atau mampunya, akan tetapi itu memang betul-betul hidayah dan petunjuk dan kemudahan daripada Allah. Nah, pada saat dengan kita dijemput datang untuk salat berjamaah dan dijemput datang untuk kita menghadiri majelis-majelis ilmu khususnya tentang sirah nanti malam dengan Habib Ali Al-Kaf pun juga ambil, mainkan peranan antum duduk di hadapan para malaikat di rumah Allah dan bersama kumpulan yang seramai kita sekarang. Siapa yang sudah dapat surga di kalangan kita? Siapa yang sudah mendapatkan keampunan di kalangan kita? Siapa yang sudah ada beberapa istana di dalam surga? Siapa di antara daripada kita yang dapat kepastian mati dengan husnul khatimah? Kita tidak tahu, tapi paling tidak karena kita tidak tahu, kita hormat di hadapan mereka. Kenapa? Mungkin yang samping anak, yang anak angkat kaki tak hormat, tak sopan dengan dia tadi itu, ternyata dia sudah ada istana di dalam surga. Ternyata dia yang akan memberikan syafaat segelas minuman daripada telaga Kausar setelah baginda memberikannya kepada kita. Banyak kemungkinan kalau antum letakkan yang itu, insya Allah. Yang kedua tadi disentuh-sentuh tentang handphone. Ada tentang handphone kata dia itu? Ada. Yang walaupun saya tak dengar. Saya buat misal sederhana saja. Anta mendukung kesebelasan mana dulu? Negeri Sembilan kah, Johor kah, Ipoh kah, Kelantan kah, atau Terengganu? Johor, orang Johor lah, ajarlah, patutlah, terhafid. Sokong orang Johor, sementara Ustaz Don sokong kesebelasan Penang. Penang kan? Anta orang Penang lah. Anda tak kenal dengan Ustaz Don, kenal dengan orang tua beliau. Kali pertama jumpa di TV Hijrah, Anda langsung terperanjat. Oh, ayahnya Ustaz Doni senantiasa mengikuti pengajian saya dahulu di Masjid Batu. Allahu Akbar, nah kenal lama dengan beliau. Jadi baru teringat kembali pada masa belum menghadiri pengajian di Penang, ada satu buah masjid namanya Masjid Batu berseberangan dengan Masjid Papan. Antara barisan dengan pakatan. Betul kan? Betul lah. Mana tersalah? Kita dapat informasi yang lengkap dulu baru bercakap. Masyaallah, tabarakallah, Allahu Akbar. Nah seperti itu. Jadi saat ketika pertandingan baru-baru ini berlangsung antara Negeri Sembilan melawan Kelantan. Dulu antara Kelantan melawan Terengganu. Pernah tengok tak ada kesebelasan pemain dengan strategi permainan 4-3-3 atau 3-4-3 atau 3-3-4 ataupun juga 2-4-4. Paham Tuan Haji? Paham? Bang paham bang? Kena belajar sepak lah bang. Kena belajar supaya tahu 2-4-4 itu maksudnya bang, back 2, tengah 4, penyerang ada 4. Itu artinya 2-4-4. Maji tak paham tak masalah. Ini kena mereka ini kena paham. Strategi permainan macam mana? 4-3-3, 4 pertahanan, 3 di tengah, 3 penyerang. Atau kita tak tumpuan kepada serangan saja. Jadi dengan kita 2-2-6 di hadapan. Akhirnya pertahanan kita jadi lemah, begitu ada serangan balik, masuk gol. Pernah tengok tak dengan kiper kah, dengan bek kah, dengan penyerang kah yang bawa handphone? Ayo. Tak ada. Maksudnya pemain-pemain itu hormat dengan padang tempat mereka bermain. Takkan kita tidak hormat dengan tempat ibadah. Paling tak kita matikan. Bukan selankan saja, sebab dia masih mengganggu, matikan. Pemain Gusti tambah teruk lagi. Pemain Gusti dia lepas semuanya. Tadi persalaman cantik. Muslimat jangan tonton, Gusti jangan. Untuk yang paci-paci padam-padam hijau. Wah salaman plok macam tu. Salaman pun bukan salaman seperti kita goyang-goyang macam tu, tanda gaya pukul macam tu saja. Lepas tu naik ke atas gelanggang, dia buka jubah. Dia buka jubah. Dia letak jubah situ. Main lempar saja, ada manajernya sana, bang lempar. Tapi biasanya pelan. Lepas tu dia buka baju, dia buka ikat pinggang. Ikat sebagai tanda kemenang kejohanannya. Dia letak
jam tangan lepas, ikat pinggang lepas, tinggal yang sekerat itu aja lagi. Allahu Akbar. La yusbin wa la yughni min ju'. Tinggalnya, ya Allah, tak cukup kain kan? Macam mana awak bertanding dengan pakaian yang macam tu? Bukan lagi setengah bugil, itu boleh dipastikan dalam 90% bugil. Tingkatnya kecil. Tertarik sama kawannya, dia tarik, ya Allah, kita boleh bayangkan apa yang berlaku. Kalau ada kawannya agak lasak, dia bawa gunting terus dia kerat situ, la ilaha illallah. Oke, apa yang kita ambil pelajaran dari situ? Pemain Gusti, Ferrarinya di luar, keretanya di luar, jam tangannya di luar, handsetnya di luar, laptopnya dijual. Tadi saya tengok dan bukan di sini dan di mana-mana. Laptop kita main Facebook, kita berbuat-buat dengan dunia luar yang pada saat dengan kita menjadi tetamu Allah, menjadi tetamu tuanku atau gubernur atau juga dengan menteri besar pun, kalau pada saat kita sedang berhadapan dengan menteri besar, tak akan tegamak dengan kita mengeluarkan handphone yang walaupun panggilan daripada siapa saja, begitu nak bunyi saja langsung kita off kan, kita matikan. Kenapa? Sebab karena kita sedang berhadapan orang yang kita muliakan. Nah macam tu pada saat kita menjadi tetamu Allah pada hari Jumat yang akan datang, ataupun juga pada tiap waktu kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Duduk anjing dengan mendirikan kedua belah lutut, tangan diletakkan di lantai. Jadi kata serigala tadi itu, limada mana'tani min rizkin saqahullahu ilayya. Kenapa awak ambil rezeki yang telah Allah bagikan kepadaku? Allah bagikan aku rezeki, kenapa awak ambil? Jadi kata si pemilik kambing tadi itu, ajaban li zi'bin yatakalam. Pelik sungguh, ada serigala boleh bercakap-cakap Arab. Boleh bercakap-cakap. Jadi kata serigala, al-a'jabu minni anta. Yang lebih pelik daripada aku ini adalah kamu. Tuh dengan Nabi akhir zaman di sebelah bukit mengajak umat untuk masuk surga, mengajak keselamatan dan kebahagiaan untuk umat, sedangkan kamu sedang sibuk dan asyik dengan kambing belaanmu. Jadi kata Bedawi tadi itu, waman li bighanami, tapi siapa yang akan menjagakan kambing-kambingku kalau aku pergi ke situ? Jadi kata serigala, aku itu maji. Kata tadi kita tahu dah serigala tadi itu menerkam, nak rompak, nak rampas, nak ambil. Tapi selepas perbualan bahasa Arab yang pasti tadi itu, ternyata dengan serigala mengatakan, awak kalau nak pergi aja ke sana, jumpa aja situ. Untuk kambing-kambingmu, aku yang akan jagakan. Agak-agak Arabi tadi itu masih risau tak? Enggak bang, tak risau bang. Sebab ini pelik bang, sebab kambing, serigala boleh bercakap. Ini suatu benda yang pelik. Sampai kambing, serigala punya Facebook. Masuk dalam SMS dia, masuk dalam handsetnya. Tuh Nabi akhir zaman di sebelah lereng gunung, di sebelah bukit sana ngajak umat untuk masuk surga. Mesti anjing tadi itu dapat informasi daripada wahyu atau daripada sesiapa. Itulah yang saya katakan, dia ada blognya juga. Masuk situ, coba tolong informasikan kepada Badawi yang mengembala kambing. Maka Badawi tadi itu pergi cerita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita lengkap diceritakan. Nabi kita kata, patah balik kamu, temui saja kambing-kambing yang kau pelihara, yang kau belah, tidak ada satu ekor pun yang kurang. Sampai ke sana tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, cukup hitungannya, tidak ada satu pun yang kurang. Serigala begitu setia menjagakan kambing daripada Badawi tadi itu. Macam mana boleh seperti itu? Dia ingin meluahkan rasa kesetiaannya juga kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arabi sembelihkan satu ekor kambing, dimakannya, dan sebagian daripada dagingnya dia bagikan kepada serigala yang Hababana fillah. Menyimpang daripada tajuk. Ada orang beli kuda 10 ekor. 10 ekor, bukan ekor. Beli 10 ekor kuda. Tapi pada masih ada nak bawa balik kuda yang 10 tadi itu dia hitung, dia kira dulu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah cukup. Oke, sekarang berangkat saja lagi. Maka dia pun melompat, dia tunggang kudanya tadi itu, dia tunggang salah satunya. Setelah dia tunggang, maka kuda menguda tadi itu akan ikut di belakang. Sebelum dia berangkat, seperti itu, dia hitung balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelik juga, tadi 10. Kenapa jadi 9? Itu lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Akhirnya dia turun daripada tunggangannya, dihitung balik. 7, 8, 9, 10. Pelik juga. Kalau saya tunggang 1, bagi 9. Kalau saya tak tunggang cukup 10. Akhirnya dia bawa berjalan semuanya. Jalan kaki maji, tadi kendarai, tadi tunggang. Jalan, tarik. Ya Allah. Kenapa? Bang, kenapa bang? Tungganglah, kendarailah. Jadi apa kata dia? Lebih elok jalan kaki biar lenguh jenuh daripada aku rugi 1 ekor kuda. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berhenti pada pukul 4. Kalau nak bagi soalan pun tak cukup waktu. Anak-anak bagi cerita aja sama antum. Cerita pelik tapi tidak juga pelik. Kalau antum boleh mengamat eloklah. Kalau tak boleh mengamat memang susah untuk dipahamkan. Allah dododak jalan. Mana bang? Pergi pasar. Buat apa? Mau beli keledai. Ya, bilanglah. Paham? Bahasa bilanglah. Bilanglah insya Allah. Cakaplah insya Allah. Insya Allah apa? Nih duit ada. Duit ada, pekannya buka, keledainya banyak. Untuk apa lagi? Insya Allah. Oke lah, tak ada masalah. Kitanya sekat anjurkan beda sunnah, perkara elok. Tapi dia tanah tak problem. Maka dengan hamba Allah tadi itu pergi ke pasar, jalan. Rupa-rupanya tanpa disadari, tak perasan. Ada maling, ada pencuri ambil dompetnya, habis duit semuanya. Akhirnya patah balik daripada pekan tanpa membawa apa-apa. Jumpa kembali dengan orang yang jumpa pada masa dia mau pergi tadi itu. Dia tanyakan, bang, mana ontanya? Mana keledainya? Jadi katanya duitnya hilang insya Allah. Insya Allah tuh waktu tadi itu insya Allah kalau udah hilang tuh tak payah insya Allah lagi. Memang udah pasti dah benda tuh udah hilang. Terakhir 1 menit. Kalau mengantuk musibah betul nih kalau dengar cerita nih. Allah malam pertama hitamnya arang. Tak sehitam rambutmu, manisnya madu. Tak semanis senyummu, kaulah sayang, pelitanya hidupku. Pernah dengar lagu tuh? Itu ayatnya, itu mukadimah nyanyian, mukadimah lagu atau mukadimah cerita. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat bercumbu dalam kerinduan. Setelah dia kawin dengan wanita tadi itu, tidur bersama dengan istri, tapi karena dia punya kebiasaan pada masa dia selama tidur sedingin seorang saja, tidur seorang saja. Kentut, nak bangun-bangun, nak kiam-kiam, terserah dia lah, terpulang pada dia dah, karena tak ada orang. Jadi kadang-kadang di bilik sendiri musim sejuk, apalagi kalau ada ekon, kentut dalam selimut, Allahu Akbar, baunya sampai bertengah-tengah jam tak hilang-hilang. Lepas itu malam pertama dengan sang kekasihnya, Masya Allah tabarakallah, dia ternampak isinya dia tidur, nampak mata berpanjang dan mengorok. Abang Don, udah dapat anak belum? Udah dapat anak? Belum lagi. Bila? Dalam proses lah. Jadi coba pelik ceritanya, Masya Allah tabarakallah. Dia karena ternampak isinya ada tidaknya, dia pun berkentut. Nampak tidak? Nyenyak.
Biasa, kebiasaan. Di asrama tidur kentut, nak bangun, nak tahajud, nak teruskan. Itu bawa-bawa sampai kawin pun juga kebiasaan tak boleh dihilangkan. Tah pukul 1 ke pukul 2 pagi ke 3 pagi ke but lagi berkentut sekali. Esok hari tanya sama istri. Katakan saja nama istri Siti Nur Anita. Tak, ya bang. Tadi malam dengar tak aku kentut? Jadi kata Anita menjawab, kedua-duanya aku tak dengar. Kedua-duanya aku tak dengar. Jadi kata dia, sialan. Dari mana awak tahu 2 kali kalau tak dengar? Nah, itu obat mengantuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita berehat dalam setengah jam, nak tidur, nak ke tandas, nak mandi supaya fresh balik nanti selepas sembahyang asar. Kita dengan kelanjutan sedikit daripada kitab Mukjizat dan juga dengan cerita sedikit sebanyak tentang Khalifah Zuhud. Jadi kitab tadi itu bukan setakat itu saja, banyak lagi cerita-cerita menarik patut elok dipelajari supaya semakin meningkat mahabbah dan kasih sayang kita kepada baginda, hormat dan ta'zim kita kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita berjumpa kembali pada pukul 5. Pada pukul 5 insyaallah tepat waktu. Hadza wabillahi taufik. Yang nak tidurlah sekarang ini. Supaya nanti di pengajian tidak tidur. Wallahu a'lam.